Ya, pada hari ini Ibu akan mengajari kalian tentang materi hak dan kewajiban. Ya, jadi sering ya mendengar kata hak dan kewajiban. Sering didengar ya? Hak dan kewajiban. Sering ya. Ibu mau menanyakan tentang hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Ada yang tahu nggak di sini? Ya, baik, silahkan. Apa yang dimaksud dengan hak? Ya, jadi yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan ya. Jadi seperti itu. Terus karena kita sudah tahu arti hak ya, tolong berikan satu contoh hak. Hak kamu di rumah lah gitu ya. Hak kamu di rumah. Ada nggak yang tahu di sini hak kalian di rumah? Ya, apa itu hak kamu di rumah? Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Iya, benar sekali ya. Jadi hak kalian di rumah itu mendapatkan kasih sayang. Ya, ada nggak yang nggak disayang di sini? Pasti disayang ya kan? Ya, jadi seperti itu tentang hak ya. Kalau hak di sekolah, ada yang nggak yang tahu di sini? Atau yang bisa berikan contoh? Ya, silakan nak. Di sekolah ada juga hak bertanya kepada guru tentang pelajaran menilai. Iya, jadi benar sekali ya. Jadi kalian berhak bertanya kepada gurunya, ya. Jika ibu guru memberikan kalian materi, tetapi kalian nggak paham, kalian punya hak dong untuk bertanya, ya kan? Ya. Dan juga kalian berhak untuk mendapatkan nih nilai dari guru, ya. Kalian belajar, hak kalian adalah menerima hak itu yaitu nih nilai tersebut. Jadi udah paham ya tentang hak dan kewajiban ya, tentunya dalam menerapkan hak itu di rumah dan di sekolah ya. Jadi kalau tidak melaksanakan pikir kelas, artinya kalian tadi tidak bertanggung jawab. Nah, di kewajiban tadi dikatakan bahwa sesuatu yang kalian lakukan ya dan harus kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi seperti itu, pikir kelas tuh penting, itu adalah bentuk tanggung jawab ya. Ada yang bercontoh lagi enggak? Satu, kewajiban kamu di rumah. Ada enggak? Ya, silakan nak. Membantu kedua orang tua sama tugas-tugas rumah. Iya ya. Jadi membantu orang tua merupakan kewajiban kalian sebagai anak di rumah ya. Nah, jadi di rumah kewajiban kalian membantu orang tua. Ada dari hak dan kewajiban ini untuk kalian bisa mengidentifikasi ya tentang hak kamu di rumah ya, hak kamu di sekolah dan juga di masyarakat. Jadi seperti itu ya. Jadi hak itu harus seimbang. Harus seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi dari kewajiban, tidak ada yang lebih tinggi dari hak. Jadi harus seimbang. Jika hak dan kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka ya, bagaimana negara kita ya kan? Terjadinya konflik tadi, ketidakadilan ya, dan pelanggaran hak asasi manusia ya. Yang pastinya ya hancur lah ya, karena hak kewajiban ini. Jadi kewajiban kalian atau kita sebagai warga negara ya, kita wajib sekali mentaati peraturan lalu lintas ya. Itu adalah ada undang-undang dan hukumnya ya. Wajib sekali kita. Jika kita melanggar maka kita dikenai sanksi ya. Jadi ada sanksinya ya. Jadi warga Indonesia atau warga manapun berhak dan wajib untuk mentaati peraturan yang ada di Indonesia ya. Kalian mempunyai hak dan kewajiban di situ ya. Kewajiban dan hak kalian ada di rumah, ada di sekolah, juga ada di masyarakat seperti itu ya. Jadi kalian nanti ibu kasih tugas ya untuk berdiskusi. Jadi ibu ada lembaran kertas untuk kalian berdiskusi di sini ya. Silahkan kalian berdiskusi karena sudah membentuk sebuah kelompok. Diskusikan yang ada di lembar peserta didik ini ya. Tolong diskusikan dengan benar bersama kelompok kalian. Silahkan didiskusikan masing-masing. Setelah itu kita akan cabut undi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi ada waktu beberapa menit untuk yang berdiskusi. Silahkan diskusikan dulu. Nanti masing-masing satu orang mewakili kelompoknya untuk mencabut undi ya. Setelah mencabut
silahkan berdiskusi masing-masing kelompoknya. Oke, silahkan duduk dan berdiskusi. Ya, karena kalian sudah tahu nomor berapa, jadi kalian diskusikan nomor yang sudah kalian pilih tersebut dan mempresentasikannya di depan nanti ya, nak ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Saya persilahkan untuk kelompok 1. Silakan berdiri di depan, Nak. Ya, presentasikan, kasih tahu sama temannya kalian nomor berapa ya, dapat undiannya dan gambarnya yang mana. Dan kelompok 1 untuk mempresentasikan diri dengan teman-temannya. Pagi semuanya. Ya, jadi kawannya mempresentasikan gambar nomor 3 ya, Nak ya. Silakan, Nak. Menurut ilustrasi di atas merupakan contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara, dengan mempresentasikan lingkungan sekitar atau gotong royong bersama warga. Dengan demikian dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara sesama manusia. Iya. Jadi hasil presentasinya gambar tersebut apa, Nak? Merupakan hak atau kewajiban, Nak? Menurut gambarnya. Jadi, nomor berapa tadi? Nomor 3, kewajiban ya? Iya, benar sekali ya. Jadi gambar tersebut adalah gambar kewajiban ya. Kita sebagai warga negara ya. Jadi kewajiban kalian seperti membersihkan lingkungan bersama warga masyarakat sekitar ya. Kayak gotong royong ya. Jadi benar sekali yang dibilang dan dipresentasikan oleh kelompok 1 untuk gambar nomor 3 ya. Jadi itu adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat ya. Baik, silakan duduk untuk kelompok nomor 3 dan beri aplaus. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada gambar nomor 1. Perkenalkan, nama saya Hujan atau Penyebian. Kenalkan nama saya Yusuf. Kenalkan nama saya Kevin. Kenalkan nama saya Rewa. Kenalkan nama saya Priya. Silakan diskusi. Gambar nomor berapa, Nak? Nomor 1 ya, silakan. Gambar di atas menjelaskan bahwa setiap manusia berhak mengeluarkan pendapat dan saran. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Contoh pada saat rapat di tempat kerja atau musyawarah di masyarakat. Ya, baik. Ya, jadi pada gambar nomor 1 itu merupakan contoh dari apa? Hak atau kewajiban? Iya, jadi hak ya, hak mengeluarkan pendapat ya, contoh seperti itu mengadakan musyawarah atau rapat ya, seperti itu ya. Jadi paham ya? Ya, silakan duduk di kelompok 4 di kelas. Baiklah ya, tadi masing-masing sudah berdiskusi ya tentang gambar yang ada di depan ini ya. Jadi mau nanya, ini kewajiban atau hak? Kewajiban. Yang ini? Yang ini? Ini? Jadi udah paham ya membedakan kewajiban dan juga hak ya. Jadi kalian paham masing-masing manusia mempunyai hak dan kewajiban ya. Jadi hak kita untuk apa? Hak kita apa tadi? Yang dimaksudkan hak tadi apa, Nak? Hak itu sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Kewajiban? Iya, benar sekali, sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang harus ya, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kesimpulannya ya, kita ini harus imbang hak dan kewajibannya ya. Jika tidak seimbang maka terjadilah konflik ya, ketidakadilan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sampai di sini saja materi kita ya. Untuk tugas di rumahnya kalian cari 5 contoh
mengakhiri kegiatan belajar kita ini, marilah kita berdoa. Ada di sini yang mau memimpin kita di dalam doa? Ya, silakan nak, memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, silakan pulang ya. Ya.